Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik ternyata ya, bahwa kalau memang ini benar ya, pertemuan ya, Paloh ngebet ketemu Mega, Hasto nyinyirin soal capres, dibalas pedas sama Nasdem. Kok enggak nyambung ya? Pada hakikatnya konsolidasi itu sangat penting ya, bertemu dengan siapapun begitu kan. Karena memang fanatisme itu sangat kuat sekali, apalagi sama Hasto begitu kan. Hasto itu kan sering ya serang sana sini begitu kan, nyinyirin dengan yang lain. Pada hakikatnya ya partai sendiri juga begitu kan. Dalam artian bahwa kalau ingin bertemu ngapain kita harus dipertentangkan, kan masalah begitu logika kita begitu. Tapi Pak Surya Paloh cerdas sekali begitu kan. Akankah dia akan bermanover-manover dengan yang lain ya? Wallahu alam. Tapi konsolidasi itu sangat penting sekali begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar netizen. Sekjen PDP Hasto mengatakan tidak masalah Nasdem mau ketemu PDIP, capres kita berbeda, kecuali Bang Surya Paloh mengatakan akan melakukan review ulang terhadap calon presiden yang telah pernah diumumkan. Tetapi tidak mungkin ya Pak Surya Paloh mengatakan membatalkan terhadap pengusungan Anies Baswedan begitu kan, karena sudah kemana-mana, terus kemudian elektabilitas Anies Baswedan condong naik begitu kan. Ngapain masih cari yang baru? Kalau cari yang baru siapa begitu kan? Kan itu logika kita begitu. Kata kuncinya capres kita beda. PDIP sudah simpan nama, tinggal kapan diumumkan ke publik ini. Siapapun itu calonnya, gue nggak pilih dari partai dari partai Mital ini. Jelas dan tegas ini. Satu kata, pecat dan reshuffle menteri dari partai dua kaki dua muka. Ya siapa itu begitu kan? Jadi kalau ingin pecat sana sini kan berarti bangsa kita tidak melihat sebuah prestasi, tapi yang dilihat dari kepentingan-kepentingan terselubung, kan seperti itu logika kita begitu. Jadi itu loh pada hakikatnya orang-orang yang berprestasi kalau seperti ini terus ya kapan mau maju bangsa kita begitu. Katanya mau maju dan perubahan. Ya kalau masyarakatnya sendiri tidak bisa berpikir seperti rasional ya tidak mungkin kita dirubah begitu kan. Mindset kita itu harus dirubah begitu. Pengen lihat endingnya ya Surya Paloh dan Nasdrun kayak apa nanti. Ini banyak yang menyerang. Ya para cebong itu ya tidak menjadi masalah karena inilah bagian dari demokrasi kita. Mau komentar apapun ya yang namanya cebong seperti itu tidak berfaedah sama sekali. Kan seperti itu logikanya begitu. Jika PDP mau menerima sampah ya sungguh terlalu ini. Beda pilihan bisa. Ini salah pilih itu masalah merdeka. Saya menunggu PDP ngumumin Ganjar sebagai capres. Biar tidak kelamaan lagi Hasto bebannya berat. Sebab saya PDP tidak ikut untuk Ganjar. Nah, apa masalahnya begitu kan? Ya tergantung Ibu Megawati mau dukung siapa atau mengusung Pak Ganjar dan siapa begitu kan. Tapi kalau menurut saya pribadi ya tiket itu tidak mungkin diberikan kepada Pak Ganjar. Bisa jadi seperti itu begitu kan. Pada hakikatnya ya karena Puan Maharani juga punya kesempatan besar, kesempatan emas hari ini kan seperti itu logika kita begitu. Tapi perlu diingat inilah demokrasi, bisa cair bisa tidak begitu kan. Karena pada hakikatnya semua itu ya kesempatan emas kepada partai PDIP untuk ya dari Terah Soekarno untuk menjadi calon presiden begitu kan. Masa orang lain terus kan seperti itu logika kita begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya beritanya ini cukup menarik ya. Paloh ngebet ketemu Mega, Hasto nyinyirin soal capres, dia dibalas pedas sama Nasdem kok nggak nyambung ya. Dikutip dari Warta Ekonomi ya, kans pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Umum PDP Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi perbincangan hangat di kalangan elit partai tersebut. Mereka saling sindir kode-kode pertemuan partai yang masing-masing sudah punya calon presiden capres ya. Nasdem sudah mendeklarasikan Anies, sedangkan PDP masih akan mencalonkan kader sendiri. Bahkan Sekjen PDP Hasto Kristianto mengatakan pernyataan Surya Paloh terkait memberi kode bertemu dengan Jokowi belum jelas. Pihaknya masih menunggu kode apa yang dimaksud. Kodenya harus kita tangkap dulu, kodenya untuk apa? Untuk kepentingan bangsa di negara atau untuk kode elektoral, untuk kode capres-cawapres, ujar kemarin. Bahkan jika yang dimaksud adalah kode pembicaraan capres dan cawapres, Hasto menilai aneh sebab Nasdem sudah punya pilihan capres dan telah memastikan sosok capresnya berada berbeda dengan PDIP. Nah pada hakikatnya bisa jadi tawar-menawar begitu kan. Konsolidasi itu kan sangat penting untuk bangsa kita begitu. Walaupun kalah kan tidak ada permusuhan begitu kan. Jadi kalau memang Pak Surya Paloh ingin mengajak Puan untuk menjadi wakilnya Anies kan bisa jadi seperti itu konsolidasinya begitu kan.
Tetapi ya pada hakikatnya kenapa si Hasto ini kok seperti ini terus begitu kan omongannya begitu kan? Ya saya rasa kurang nyambung lah, karena pada hakikatnya ya semuanya kan bertemu dengan siapapun kan tidak menjadi masalah begitu kan? Karena pada hakikatnya ya Mbak Puan dulu bertemu dengan Pak Surya Paloh pada waktu itu begitu kan. Ya mungkin atas itulah kunjungan-kunjungan yang kemudian ingin balas kunjungan atau apa begitu. Tetapi inilah politik kita bisa gitu kan, bisa cair bisa tidak. Ya siapa tahu ya kalau Puan menjadi wakilnya ya Hasto kan, bagaimana Hasto yang sudah kuar-kuar dengan Partai Nasdem kan, seperti itu logikanya begitu kan. Kan Hasto belum tahu siapa cawapresnya yang muncul begitu. Bahkan ia mengatakan bila niat dari Surya Paloh ingin memperkenalkan bakal capres Anies Baswedan, PDIP menegaskan akan menolaknya. Sebab partai berlambang kepala banteng moncong putih ini akan mengusung kader internal untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Kan Nasdem sudah punya capres, kan ini kan capresnya berbeda dengan PDIP, karena pidato Ibu Mega kan selalu capres PDIP dari kader. Capres yang berpotensi bukan capres yang pinter berpoles diri, kan beda. Nah kode-kode kami tangkap dulu. Meski begitu ya menyatakan PDIP akan membuka pintu kepada Partai Nasdem bila mereka memang ingin diskusi terkait masalah kebangsaan. Dialog ini menyelesaikan masalah bangsa dan negara tapi juga untuk membangun desain bagi masa depan. Jadi kita terbuka, ujarnya. Bahkan sementara itu Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menyindir pernyataan Hasto. Dia menilai pernyataan Hasto tidak sesuai konteks. Dia menjelaskan sejak awal tidak ada pernyataan dari Surya Paloh ingin bertemu Megawati. Saat itu Paloh hanya merespon pertanyaan media yang menanyakan kemungkinan Sapari ke Megawati sesuai berkunjung ke Golkar ya. Kita kan ditanya mungkin nggak ketemu ya, mungkin saja, mungkin lantas secara spesifik ya kita ingin bertemu Bu Mega, tidak, tegasnya. Bahkan Sugeng menyatakan respon yang disampaikan Paloh menunjukkan sikap partai yang terbuka. Sejak awal Partai Nasdem tidak pernah membatasi silaturahmi dengan pihak manapun. Bahkan sementara itu ya kemarin delegasi PKS yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Surya PKS Sohibul Iman bertemu dengan Surya Paloh secara tertutup selama 2 jam. Sohibul menyebutkan kedatangan sebagai bentuk silaturahmi dan berdiskusi. Pihaknya ingin berkoalisi tidak sebatas mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden, tapi juga berkontribusi lebih besar dan perbaikan sistem politik dan demokrasi agar pemilu berjalan lebih beretika. Itu kan yang diinginkan begitu. Ya bagi kami orang-orang silaturahmi terus kemudian berdiskusi dengan konsolidasi dan sebagainya ya kan tidak menjadi masalah begitu. Kenapa Hasto itu kok dikit-dikit curiga begitu kan? Padahal dia kan wajar lah karena memang dia kan kader dari partai PDIP begitu kan. Jadi saya rasa bahwa perkembangan itu kan kalau bertemu dengan siapapun kan tidak menjadi masalah, karena itulah bagian dari demokrasi juga. Tapi perlu diingat bahwa pertemuan-pertemuan ini sudah dibantah oleh Partai Nasdem itu sendiri begitu kan. Ini cukup menarik juga kalau kita telusuri bahwa apa yang sebenarnya terjadi hari ini begitu. Jadi kalau ingin bertemu dengan siapapun boleh begitu. Caimin bertemu dengan Pak Airlangga, terus kemudian yang lainnya begitu kan. Ya Pak Surya Paloh bertemu dengan Pak Erlangga juga, PKS juga bertemu dengan Pak Erlangga. Ini kan merupakan membangun konsolidasi kita sebenarnya, membangun power atau solid atau tidak, tes ombak dulu kan seperti itu begitu kan. Jadi inilah politik kita begitu kan. Tidak heran ketika ada ketua partai yang masih sana sini begitu kan, tapi yang condong stagnan itu adalah Partai PAN dan Partai P3 yang tidak ada di kabar beritanya ya bertemu dengan siapa atau siapa ya, mungkin sudah dia pasrah karena memang kadernya sendiri kan siapa yang punya prestasi dan elektabilitas tinggi dari Partai PAN dan P3 begitu kan. Apalagi ya dari partai-partai yang masih kecil seperti PSI begitu. Kan seperti itu logika kita begitu. Ya mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.